Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu semua. Mahasiswi Universitas Terbuka, Fakultas Ilmu Hukum dan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada kelas 315 pada mata kuliah Hukum Islam dan Acara Peradilan Agama. Salam jumpa kembali kita pada sekarang adalah pertemuan kedua ya, pada kelas kita ini ya Bapak Ibu. Nah, pada pertemuan kita kali ini ya, kita sesuai dengan RAT ya, kita akan membahas terkait hukum wasiat dan hibah, aspek hukum wasiat dan hibah, kemudian latihan penyusunan dokumen wasiat dan hibah ya, sebagaimana RAT kita. Namun sebelum kita masuk pada materi wasiat dan hibah ini, di perkuliahan kita ini adalah pertemuan sesi keempat ya, yang mana membahas juga terkait aspek hukum lembaga keuangan syariah ya, yang sebelumnya pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas terkait sumber-sumber hukum Islam, hukum zakat dan hukum wakaf ya. Nah, pada sesi 4 ini kita pada tahap diskusi di kelas di e-learning dalam tema aspek hukum lembaga keuangan syariah. Nah, sebelum saya masuk pada materi hukum wasiat dan hibah, saya akan mengulas sedikit tentang aspek hukum lembaga keuangan syariah, Bapak Ibu. Masih terdengar suara saya, Bapak Ibu? Halo? Terdengar. Terdengar Pak, jelas sekali Pak. Oke, saya share dulu screen share saya ya, materi kita ya. Sudah tampil screen share saya, Bapak Ibu? Belum, Pak Sony. Belum Pak. Kalau ini bagaimana? Nah, ini sudah tampak Bapak Ibu? Ya, siap, sudah. Mas Sony, sudah. Sudah. Jadi kita akan mengulas sedikit materi aspek hukum lembaga keuangan syariah Bapak Ibu ya. Nah, yang pada materi sebelumnya kita telah membahas terkait sumber-sumber hukum Islam ya, kemudian hukum zakat dan hukum wakaf. Nah, dari sumber-sumber hukum Islam itu ya, kita ketahui itu bersumber dari yang utama adalah dari Al-Quran, kemudian hadis dan ijtihad ya, atau arayu ya. Nah, dari sumber hukum Islam itu tentu dia bertujuan untuk mengatur kehidupan mengatur kehidupan bersosial ya, hubungan antara Allah, hablu minallah ya, kemudian hablu minannas, kemudian mengatur akidah, mengatur akhlak ya. Nah, termasuk di dalamnya hablu minannas ya, atau bermuamalah. Nah, kemarin kita sudah membahas soal hukum zakat ya dan wakaf. Nah, sekarang bagaimana mengimplementasikan muamalah itu secara kesinambungan dalam sistem ekonomi Islam ya, Bapak Ibu. Nah, tentu kita bicara sistem ekonomi Islam ya. Nah, apa itu sistem ekonomi Islam ya? Sistem ekonomi Islam itu adalah yaitu bukanlah sistem yang berasal dari pencampuran sistem kapitalis dan sosialis ya. Nah, karena sistem ekonomi Islam adalah sistem yang khas ya, yang berbeda sama sekali dengan kedua sistem tersebut. Nah, kemudian
sistem ekonomi Islam ini bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada rasulnya ya. Kemudian sistem ekonomi Islam berasal dari zat yang maha tahu terhadap segala kebutuhan dan segala permasalahan yang akan dihadapi oleh segenap makhluknya. Nah, sistem ekonomi Islam berasal dari zat yang maha adil, yaitu Allah Subhanahu wa taala ya, bersumber dari Al-Qur'an yang kita bahas sebelumnya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian dari ada yang ngaji nih. Halo, Bapak Ibu, masih dengar suara saya Bapak Ibu? Ya, tadi Pak Fimar rasanya ada yang Siap, ngaji, Pak. masih dengar Pak. Oke. Ya, mohon maaf. Siap. Kita lanjut ya. Jadi bicara aspek lembaga keuangan syariah tentu tidak terlepas dari sistem ekonomi Islam tadi ya. Nah, kemudian lembaga keuangan syariah itu ada prinsip-prinsip dari lembaga keuangan syariah itu ya. Tentu didasarkan pada nas Al-Qur'an ya, karena dia tadi adalah sistem ekonomi yang bersumber dari zat yang maha adil atau Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu ya. Nah, jadi lembaga keuangan syariah itu memiliki prinsip yang pertama adalah berprinsip keadilan ya, yakni berbagi keuntungan ya atas dasar penjualan real sesuai kontribusi dan risiko masing-masing pihak. Jadi ya, kalau lembaga keuangan syariah itu dia berprinsip berkeadilan ya, di mana berprinsip dia berbagi keuntungan. Kemudian berprinsip kemitraan ya, antara nasabah atau pengguna dana atau serta lembaga keuangan itu sendiri ya Bapak Ibu ya, dia sejajar sebagai mitra usaha ya untuk memperoleh keuntungan. Jadi dalam lembaga keuangan syariah itu tidak ada namanya yang debitur dan kreditur, tapi dia setara ya, sama-sama dia sebagai kedudukannya sebagai mitra usaha. Nah, kemudian dia berprinsip transparansi ya. Lembaga keuangan syariah itu akan memberikan laporan keuangan secara terbuka ya, berbeda dengan keuangan konvensional ya. Kalau keuangan konvensional dia tertutup ya. Kemudian dia bersifat atau berprinsip universal. Nah, lembaga keuangan syariah ini juga berprinsip universal yang artinya tidak membedakan suku, agama, ras dan golongan dalam masyarakat ya, sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin ya, rahmat sebagai sekalian alam Bapak Ibu. Jadi lembaga keuangan syariah itu prinsipnya juga universal, tidak membedakan suku, agama, siapapun boleh ya. Kalau misalnya lembaga keuangan syariah itu siapapun boleh menabung di keuangan syariah, siapapun boleh berzakat di keuangan syariah ya, menikmati hasil berinvestasi segala macam ya, tanpa membedakan suku, agama dan ras atau golongan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, selain prinsip dia ya, yang tadi ya, lembaga keuangan syariah juga berprinsip melarang ya menetapkan bunga pada semua bentuk dan jenis transaksi. Berbeda dengan halnya dengan keuangan konvensional pada umumnya ya, dia menerapkan bunga, tapi kalau lembaga keuangan syariah dia melarang menetapkan bunga, tapi dia berposisi pada pembagian hasil Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua, menjalankan aktivitas bisnis dan perdagangan berdasarkan pada kewajaran dan keuntungan yang halal. Jadi bersumber pada keuntungan yang halal sesuai syar'i ya, syara ya. Nah, kemudian mengeluarkan zakat dari hasil kegiatannya. Nah, kalau misalnya lembaga keuangan syariah itu nasabah mendapat keuntungan, nah kemudian dia menarik zakat dari para nasabahnya, para investornya ya, dari bagi hasil keuntungan kegiatannya tersebut ya. Kemudian larangan memonopoli Bapak Ibu. Kemudian juga berprinsip bekerjasama dalam membangun masyarakat melalui aktivitas bisnis dan perdagangan yang tidak dilarang oleh Islam ya. Pada poinnya lembaga keuangan syariah sebagaimana tadi yang kita bahas atau pertemuan sebelumnya, bahwasanya dia mengatur hukum Islam ini mengatur pada sendi-sendi kehidupan bermasyarakat ya, yang tujuannya untuk kepentingan bermasyarakat bersosial ya. Nah, gitu. Nah, lebih lanjut Bapak Ibu. Nah,
Apa sih ciri-ciri lembaga keuangan syariah itu, Bapak Ibu? Ya, yang pertama, ciri-cirinya lembaga keuangan syariah itu ya dalam menerima titipan atau investasi ya, lembaga keuangan syariah itu harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah. Jadi kalau lembaga keuangan syariah dia harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah. Jadi ini bedanya antara bank konvensional dengan keuangan syariah ini. Nah, kalau lembaga keuangan syariah dia harus ada Dewan Pengawas Syariahnya. Ya. Kemudian yang kedua, hubungan antara investor ya, pengguna dana dan lembaga keuangan syariah sebagai mitra usaha ya, bukan sebagai debitur dan kreditur. Nah, sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi ya, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ciri-cirinya bisnis lembaga keuangan syariah ini ya bukan hanya berdasarkan profit oriented ya, bukan saja berdasarkan profit oriented atau keuntungan ya, tapi juga dia berdasarkan pada falah oriented ya, yang yakni kemakmuran di dunia dan di akhirat ya, tidak hanya profit oriented ya untuk lima keuntungan saja, tapi juga sebagai bagian dari pahala ya, dia menarik zakat di sana ya, nah, untuk kebahagiaan di akhirat. Ya. Kemudian cirinya adalah berkonsep yang digunakan dalam transaksi lembaga keuangan syariah ini berdasarkan pada prinsip kemitraan bagi hasil, Bapak Ibu. Jadi dia tidak mendapatkan bunga tapi bagi hasil ya. Atau sewa menyewa guna transaksi komersil misalnya ya. Nah, dan atau pinjam meminjam ya. Nah, seperti guna transaksi sosial ya, atau seperti kredit ya. Kemudian lembaga keuangan syariah ini hanya melakukan investasi yang halal ya, yang sesuai dengan syar'i ya, syara ya, dan tidak menimbulkan kemudaratan serta tidak merugikan syiar Islam. Oke, lebih lanjut Bapak Ibu. Nah, lembaga keuangan syariah ini Bapak Ibu ya. Nah, lembaga keuangan syariah ini Bapak Ibu ya, itu diatur ya di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1987 ya, tentang pokok-pokok perbankan ya Bapak Ibu ya. Nah, pada pasal 1 huruf B ya, lembaga keuangan ya adalah semua badan yang melalui kegiatan di bidang keuangan, menaruh uang dan menyalurkannya dalam masyarakat. Nah, itu yang disebut dengan lembaga keuangan ya. Nah, itu pengertiannya di pasal 1 huruf B Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan. Kemudian pengertian lembaga keuangan ya Bapak Ibu adalah berdasarkan SK Menq RI nomor 792 tahun 90 ya, lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan. Nah, melakukan perhimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat. Nah, itu yang dimaksud dengan lembaga keuangan. Nah, sedangkan pengertian lembaga keuangan syariah ya, menurut Dewan Syariah Nasional ya, lembaga keuangan syariah adalah lembaga yang mendapatkan izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah. Nah, artinya definisi ini menegaskan bahwa lembaga keuangan syariah harus memenuhi dua unsur Bapak Ibu, yaitu kesesuaian dengan syariah Islam dan unsur legalitas operasional sebagai lembaga keuangan. Jadi secara umum lembaga keuangan syariah dapat disimpulkan sebagai suatu lembaga keuangan yang dalam sistem operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah. Nah, oke, lanjut. Nah, apa sih bentuk-bentuk dari lembaga keuangan syariah itu Bapak Ibu? Nah, bentuk dari lembaga keuangan syariah itu ada dua. Ya. Yang pertama, berbentuk lembaga keuangan bank, berbentuk bank ya. Nah, yaitu lembaga keuangan yang menghimpun ya dan menyalurkan dana kepada masyarakat serta melakukan kegiatan jasa-jasa pendukung lainnya ya, seperti transfer, clearing ya, atau penagihan dan sebagainya Bapak Ibu. Kemudian ada juga bentuk lembaga keuangan non bank Bapak Ibu.
yaitu lembaga keuangan yang secara langsung maupun tidak langsung menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pinjaman misalnya. Nah, seperti misalnya koperasi syariah, ya, atau bisa juga penggadaian syariah. Ya. Nah, kemudian lebih lanjut, pengertian perbankan syariah ya Bapak Ibu. Apa itu pengertian perbankan syariah? Ya? Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah yang mencakup kelembagaan, ya, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Ya. Sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Jadi, lembaga syariah ini dia mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Kemudian, apa yang dimaksud dengan bank syariah? Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya ya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah ya dan bank pembiayaan rakyat syariah. Ya. Sebagaimana diterangkan di pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Jadi ada 3 lembaga ya menurut undang-undang itu yang menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah. Yang pertama adalah ada bank umum syariah, kemudian ada unit usaha syariah, dan kemudian ada bank pembiayaan rakyat syariah, seperti BPRS misalnya. Atau kalau bank konvensional ada yang syariahnya, seperti ada BNI, ada BNI syariah, atau ada BSI ya, Bank Syariah Indonesia, Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah, dari prinsip bank syariah tadi ya Bapak Ibu. Jadi bank syariah itu harus berprinsip yang pertama dia harus sidik, benar atau jujur. Apa itu? Yaitu memastikan bahwa pengelolaan bank syariah tadi dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, Bapak Ibu. Ya. Kemudian dengan nilai ini pengelolaan diperkenankan halal ya, serta menjauhi cara-cara yang meragukan atau syubhat ya, terlebih lagi yang bersifat dilarang atau haram. Jadi bank syariah itu harus berprinsip menjalankan kelembagaannya tadi, menjalankan bank itu harus jujur atau sidik ya. Kemudian prinsipnya tablik ya, atau menyampaikan atau mensosialisasikan ya, yakni secara berkesinambungan melakukan sosialisasi ya dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip ya, produk dan jasa perbankan syariah. Ya. Dalam melakukan sosialisasi, sebaiknya tidak hanya mendepankan pemenuhan prinsip syariah semata, bank juga, tapi juga harus mampu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat bagi pengguna jasa perbankan syariah. Ya, kemudian berprinsip amanah, ya, dapat dipercaya ya. Ini menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana. Ya, sehingga timbul rasa saling percaya antara pemilik dana dan pihak pengelola investasi. Ya. Kemudian dia juga berprinsip fatonah, ya, bank syariah ini berprinsip fatonah. Ini bijaksana, Bapak Ibu ya. Yakni memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara profesional dan kompetitif, Bapak Ibu, sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat risiko yang ditetapkan oleh bank. Sehingga di dalamnya ada pelayanan yang penuh dengan kecermatan dan kesantunan ya, serta penuh rasa tanggung jawab. Jadi dia bank syariah ini juga berprinsip profesional Bapak Ibu ya, untuk mengembangkan dana investasi dari nasabah-nasabahnya itu untuk menghasilkan suatu keuntungan ya. Kemudian lebih lanjut, nah apa sih yang dilarang oleh bank syariah ini dalam berkegiatan ya? Nah, kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syariah adalah kegiatan yang tidak mengandung unsur yang pertama, Bapak Ibu. Bank syariah itu dilarang melakukan riba. Ya. Yaitu apa itu riba menurut syariah tadi? Riba yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah, antara lain dalam transaksi penukaran barang sejenis yang tidak sama kualitasnya, ya, kuantitas dan waktu penyerahan, ya, atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan sesuatu.
ya. Kemudian maisir, ya, yaitu transaksi yang digunakan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Itu juga ya, prinsip yang dilarang dalam bank syariah berkegiatan, Bapak Ibu, ya. Kemudian garar, ya. Apa itu garar? Yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, ya, tidak dimiliki dan tidak diketahui keberadaannya, Bapak Ibu, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur dalam syariah. Kemudian larangan sesuatu yang haram, ya, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah. Kemudian zalim, ya Bapak Ibu, ya, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi para pihak, ya. Lanjut Bapak Ibu. Nah, kemudian dalam beroperasional dan bank syariah ini beroperasional dan berproduk dari bank syariah itu, yang pertama ada produknya adalah pertama penghimpunan dana dari masyarakat, ya. Dalam beroperasional bank syariah itu adalah pertama itu dia menghimpun dana dari masyarakat. Bisa produknya itu dari titipan, ya. Dalam bahasa syariahnya wadiyah, damanah, ya. Kemudian bisa dalam produknya bagi hasil, ya, mudharabah. Kemudian operasionalnya ada menyalurkan dana kepada masyarakat, ya, dengan produk-produk bagi hasil, ya, mudharabah, jual beli, ya, atau sewa atau pinjaman kebaikan, ya, atau kebajikan, ya, kemudian jaminan, ya. Nah, kemudian jasa lalu lintas keuangan, ya, beroperasional tentang jasa lalu lintas keuangan seperti perwakilan, ya, kemudian ada penjamin, pemindahan utang misalnya, ya, atau imbalan, Bapak Ibu. Nah, kemudian lanjut. Nah, ketika dalam melakukan operasional dan menjual produk-produk bank tadi itu, ketika ada sengketa misalnya antara nasabah satu dengan nasabah yang lainnya atau nasabah dengan pihak bank, ya, tidak terkemungkinan nanti ada sengketa, ya, sengketa perbankan namanya. Nah, karena dia didasarkan pada satu perjanjian, ya, perjanjian melalui akad, ya, melalui akad dalam bank itu, ya. Kalau kita menabung ada akad menabungnya, kalau kita kredit di bank syariah ada akad kredit syariahnya, ya. Ataupun kalau kita melakukan jual beli ada akad jual belinya, ya. Nah, kemudian kalau nanti ada persengketaan, ya, antara nasabah atau pengguna dana atau investor tadi, ya, di bank syariah itu, di mana penyelesaian sengketanya, ya. Nah, itu mengacu pada pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, ya, yang menyebutkan itu penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkup peradilan agama. Ya, ayat 2, dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad. Yang ketiga, ayat 3-nya, penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, dan apa yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai akadnya? Bisa saja dengan menyelesaikannya secara musyawarah atau mediasi perbankan, Bapak Ibu, atau melalui lembaga arbitrase syariah nasional, ya, atau lembaga arbitrasi lain misalnya, atau melalui pengadilan dalam lingkup peradilan umum, ya. Tapi kalau tidak ada akadnya menyebutkan penyelesaiannya, dia mengacu pada lingkungan peradilan agama. Ya, lebih lanjut Bapak Ibu. Nah, karena dari untuk melakukan bank syariah tadi, para investor, para nasabah untuk berkegiatan di bank syariah, ya, atau kelembagaan syariah itu, dia mengacu pada akad, Bapak Ibu, ya. Berbeda dengan bank konvensional, ya. Kalau bank konvensional dia perjanjiannya mengacu pada 1320 KUH Perdata, ya, syarat sahnya perjanjian. Nah, yang membedakan dengan konvensional adalah lembaga syariah ini itu dia perjanjiannya berdasarkan akad-akadnya. Nah, yang pertama ada beberapa istilah akad, ya, di dalam kegiatan keuangan syariah ini, ya Bapak Ibu, ya.
Yang pertama ada akad ijorah namanya. Nah, apa itu? Eh, Perjanjian atau akad ya antara pihak pemberi sewa atau pemberi jasa ya dan pihak penyewa atau pengguna jasa untuk memindahkan hak guna atau manfaat atas suatu objek ijorah ya, yang dapat berupa manfaat barang atau jasa dalam waktu dengan pembayaran sewa dan atau upah atau ujrah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan objek ijarah itu sendiri. Jadi akad ijarah ini dimaksudkan adalah untuk kegiatan sewa menyewa Pak Ibu ya, atau memakai jasa ya. Kemudian ada akad istisna, yakni perjanjian atau akad antara pihak pemesan atau pembeli dan pihak pembuat atau penjual untuk membuat objek istina yang dibeli oleh pihak pemesan atau pembeli dengan kriteria ya atau persyaratan dan spesifikasi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Ini adalah dimaksudkan akad untuk jual beli barang ya, yang disepakati terlebih dahulu antara terhadap kriterianya, persyaratan, dan spesifikasi barang yang mau dilakukan jual beli. Kemudian ada akad kafalah Bapak Ibu, yakni perjanjian atau akad antara pihak penjamin ya, dan pihak yang dijamin ya untuk menjamin pihak yang dijamin kepada pihak lain ya. Nah ini jaminan ya akad untuk orang yang berhutang piutang Bapak Ibu ya, melakukan hutang. Nah akadnya namanya akad kafalah. Kemudian ada akad mudarabah Bapak Ibu. Nah, perjanjian akad, nah, ini perjanjian atau akad kerjasama antara pihak pemilik modal ya, dan pihak pengelola usaha. Aman Bapak Ibu? Pak Edi Sunyoto, nah Pak Edi Sunyoto bisa di mute tak Pak Edi? Pak Edi. Boleh tidak nih Bapak Ibu? Nah Oke. ya Pak Edi. Oke, Makasih. kita lanjutkan ya. Ada akad mudharabah ya. Nah, mudharabah ini perjanjian atau akad kerjasama ya antara pihak pemilik modal ya dan pihak pengelola usaha dengan cara pemilik modal menyerahkan modal dan pengelola usaha untuk mengelola modal tersebut dalam suatu usaha. Nah, kalau ini adalah akad untuk berinvestasi Bapak Ibu. Investasi ya. Kemudian ada musyarakah Bapak Ibu. Adalah perjanjian atau akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan cara menyertakan modal. Ini pernyataan modal ya, baik dalam bentuk uang maupun bentuk aset lainnya untuk melakukan suatu usaha. Nah, kalau seperti ini adalah akad untuk bersama-sama membangun suatu usaha, Bapak Ibu. Itu kerjasama. Ya. Kemudian ada akad wakalah, yaitu perjanjian atau akad antara pihak pemberi kuasa dan pihak penerima kuasa dengan cara pihak pemberi kuasa memberikan kuasa kepada pihak penerima kuasa untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu ya. Nah, ini adalah akad wakalah namanya. Kalau dalam hukum perdata namanya surat kuasa ya, untuk memberikan kuasa kepada orang lain atas perbuatan hukum tertentu ya. Oke. Lebih lanjut Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah perbedaan mendasar antara bank syariah dengan bank konvensional ya. Jadi ada perbedaan mendasar dari bank konvensional dan bank syariah itu ya. Pertama dilihat dari sistem yang digunakan dalam produknya. Kalau bank konvensional ya dia berbasis bunga, sedangkan bank syariah itu Bapak Ibu dia non bunga ya. Tapi lebih kepada bagi hasil ya, atau margin atau sewa ya, atau fee. Kemudian susunan kepengurusan lembaga keuangan syariah ya. Kalau bank konvensional hanya ada dewan komisaris dan direksi. Dan kemudian sedangkan bank syariah ya, dia ada dewan komisaris, ada direksi dan dewan pengawas Bapak Ibu ya.
Oke, saya lanjut Bapak Ibu ya. Nah, kemudian perbedaan mendasarnya adalah terkait jenis pengikatannya. Tadi yang saya sebutkan tadi ya, atau akad ya. Kalau bank konvensional dia hanya satu jenis pengikatan ya. Nah, sedangkan bank syariah dia mempunyai beragam jenis-jenis perikatan atau akad. Kemudian hasil investasi setiap bulannya dilihat dari kalau bank konvensional dia bersifat tetap ya. Nah, kalau bank syariah dia berfluktuasi ya atau sesuai dengan kinerja banknya. Kemudian dilihat dari penyaluran dana ya. Nah, kalau bank konvensional dia semua bisnis yang menguntungkan ya. Penilaiannya apapun bisnis yang menguntungkan. Sedangkan bank syariah dia hanya bisnis yang menguntungkan sesuai dengan prinsip syariah. Nah, kemudian dari sudut pandang laporan kerja ya, bank konvensional ya, dia kurang transparan atau malahan tertutup Bapak Ibu. Sedangkan bank syariah itu ya dia transparan ya dalam laporan kinerjanya. Kemudian dalam sifat fungsi sosial ya, kalau bank konvensional itu tidak ada ya, kalau dalam bank syariah ya dia dapat berperan sebagai lembaga amin zakat, menyerahkan zakat atau menarik zakat seorang. Oke. Nah, nah itulah sedikit materi kita tentang pokok-pokok aspek hukum lembaga keuangan syariah Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan tentang materi ini Bapak Ibu? Karena di diskusi kita sesi 4 ini ada terkait tentang lembaga keuangan syariah ini Bapak Ibu. Sebelum saya masuk pada materi kita pada klip 4 ini adalah sebenarnya tentang wasiat dan hibah. Ada pertanyaan Pak Abadi Asdi? Lanjut sepertinya, Ya. Pak. Pak Iya. Pak Edi ada pertanyaan? Angkat tangan dia di tempat saya nih. Pak Edi? Yes, Mak. Oke ya, kalau atau ada pertanyaan tentang diskusinya di sesi 4 ini sudah mengisi diskusi semua kan? Sudah. Sudah ya. Kemudian kita masuk pada zakat ya. Zakat, wasiat dan hibah. Sudah tampil screen share saya Bapak Ibu? Sudah. Pak Sony. Muncul Pak, muncul. Oh, bukan ini wasiat ya. Ini lembaga keuangan syariah ya. Nah. Nah, ini sudah tampil Bapak Ibu. Sudah tampil Pak. Oke. Oke. Tampil Pak, tampil. Bagaimana pertemuan kita sebelumnya? Sebelumnya kita membahas terkait hukum zakat dan wakaf. Sekarang kita membahas tentang hukum wasiat dan hibah. Kemudian bagaimana penyusun dokumennya secara praktik ya wasiat ini. Ya. Oke. Kalau bicara kita tentang wasiat dan hibah ya, tentu apa sih yang dimaksud dengan wasiat ya? Secara pengertian ya wasiat ini Bapak Ibu ya. Istilah wasiat ya itu dari bahasa Arab Bapak Ibu yang berarti tausiah. Kata kerjanya berasal dari ausa ya. Dan secara etimologi ya, wasiat berarti pesan Bapak Ibu.
nasihat, dan juga dapat diartikan menyariatkan. Ya. Kemudian wasiat dalam pengertian ilmu fikih, ya, menurut ahli fikih ya Bapak Ibu, ya, menurut Al-Ibyani, ya, wasiat adalah sistem kepemilikan yang disandarkan kepada keadaan sesudah matinya orang yang berwasiat secara sukarela, ya, atau dapat berupa benda atau manfaatnya. Ya. Kemudian menurut Syahid Sabik, ya, pengertian wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa benda, hutang, atau manfaat, dengan syarat orang yang menerima wasiat itu memiliki kemampuan menerima hibah setelah matinya orang yang berwasiat. Kemudian menurut Ibnu Rushd, ya, wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain mengenai hartanya atau kepada beberapa orang yang kepemilikannya terjadi setelah matinya orang yang berwasiat. Kemudian menurut Muhammad Syarbini Al-Khatib, ya Bapak Ibu, wasiat adalah memberikan sesuatu dengan kemauan sendiri yang dijalankan sesudah orangnya meninggal dunia. Kemudian kalau menurut Undang-Undang Wasiat nomor 71 tahun 1946 di Mesir, Bapak Ibu, ya, pasal 1-nya menyebutkan, ya, wasiat itu merupakan tindakan seseorang terhadap harta peninggalan yang disandarkan kepada keadaan sesudah mati. Artinya dapat kita rangkum, pokoknya adalah wasiat itu pesan, ya, pesan seseorang untuk memberikan suatu pemberian atau hadiah, ya, yang berlaku ketika dia sudah meninggal dunia. Ya, lanjut. Nah, di mana sih dasar hukum wasiat itu, ya? Wasiat itu, ya, itu dia dasar hukumnya pada surat Al-Baqarah, ya, Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 180, Bapak Ibu. Kemudian Al-Maidah ayat 106, ya. Dan kemudian wasiat itu juga dasar hukumnya diriwayatkan dari Nas'i, dari hadis riwayat dari Nasai, ya Bapak Ibu, dan Ahmad, Bapak Ibu, ya. Yang mana artinya Rasulullah SAW menjenguk aku ketika dalam keadaan sakit, ya, serta bertanya, apakah engkau telah berwasiat? Aku menjawab, sudah. Beliau bertanya lagi, berapa? Aku menjawab, semua hartaku sabilillah. Lalu beliau bertanya lagi, lalu apa yang kau tinggalkan untuk anakmu? Ya. Aku menjawab, mereka adalah orang kaya. Lalu beliau bersabda, ya, wasiatkanlah yang 1/10-nya. Nah, kalimat itu diulang, ya, dan aku juga menghafalkan berulang. Sehingga beliau bersabda, wasiatkanlah 1/3. Itu sudah cukup banyak dan atau besar. Kemudian ketika ingin memberikan wasiat, ya Bapak Ibu, maka janganlah berlebihan dan tidak boleh melebihi 1/3 dari peninggalan, ya. Kemudian terdapat juga, ya, hadis yang sama, ya Bapak, yang serupa, ya, yaitu riwayat Bukhari dan Muslim, ya Bapak Ibu, dari Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, yang menceritakan, ya, artinya Rasulullah SAW mengunjungi aku pada tahun Haji Wada, ya, karena aku menderita sakit keras. Kemudian aku berkata, aku telah menderita sakit keras dan aku mempunyai harta dan tidak ada lagi yang mewarisinya kecuali seorang anak perempuan. Apakah aku boleh bersedekah 2/3 dan anakku cukup 1/3? Nabi menjawab, jangan. Lalu aku bertanya, bagaimana kalau 1/3? Nabi menjawab, jangan. Kemudian beliau bersabda, wasiatkanlah 1/3 saja. 1/3 itu cukup banyak. Sesungguhnya kamu meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin dan menjadi beban orang lain. Jadi wasiat itu dibatasi pemberiannya, ya, paling banyak maksimal itu adalah 1/3, ya, berdasarkan hadis tersebut, ya. Nah, kemudian berdasarkan dasar hukum di atas, ya Bapak Ibu, ya, dapat kita lihat rukun dan syarat dari wasiat itu, ya. Yang pertama, rukunnya ada orang yang berwasiat.
kemudian ada penerima wasiatnya, kemudian ada benda yang diwasiatkan atau objek wasiat itu ya Bapak Ibu, kemudian ada akad atau sigat wasiat Bapak Ibu. Oke, kemudian syarat wasiat ya Bapak Ibu ya. Syarat wasiat itu pertama orang yang berwasiat ya harus balik berakal dan atas kehendaknya sendiri ya. Dan harta yang dimiliki yang diwasiatkannya itu adalah milik sendiri Bapak Ibu. Ya. Dia harus balik ya, atau dalam hukum kita cakap hukum Bapak Ibu ya. Kemudian kelompok penerima wasiat ya. Nah, kelompok-kelompok dari penerima wasiat ini Bapak Ibu, pertama adalah bisa ibu bapak ya, seperti ibu bapak angkat ya, ibu bapak yang dalam pemeliharaan panti asuhan, kemudian ibu bapak yang bisa juga anak angkat Bapak Ibu. Kemudian para keluarga yang tidak berhak mendapat warisan. Kemudian lembaga seperti lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang sosial kemasyarakatan ya, sebagaimana diatur di pasal 194 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam Bapak Ibu. Kemudian para keluarga dalam hubungan keagamaan ya, contohnya misalnya para fakir dan atau para orang-orang miskin Bapak Ibu ya, nah, itu boleh dia sebagai penerima wasiat. Kemudian ahli waris yang memperoleh persetujuan para ahli waris lainnya ya. Sebagaimana ditegaskan di pasal 195 ayat 3 KHI Bapak Ibu ya. Jadi wasiat itu juga boleh diterima oleh ahli waris asalkan syaratnya harus disetujui oleh ahli waris lainnya Bapak Ibu. Kemudian benda yang diwasiatkan ya. Nah, benda itu dapat berlaku sebagai harta warisan atau benda itu dapat menjadi objek perjanjian. Kemudian benda yang diwasiatkan itu adalah sudah wujud ya pada waktu dinyatakan atau diakadkan. Kemudian benda atau objek wasiat itu harus milik pewasiat itu sendiri. Nah, kemudian harus ada akad, Bapak Ibu ya. Harus ada akad atau sigat wasiat ya, yang merupakan pernyataan wasiat dianggap sah apabila dalam mempergunakan sigat atau akad ya, bisa dengan tertulis ya, atau bisa lisan ya Bapak Ibu, atau dengan isyarat ya yang dapat dimengerti bagi para ahli waris. Nah, jadi wasiat itu dilakukan dengan akad Bapak Ibu. Berpesan kita kepada ahli waris, saya kalau meninggal nanti tanah saya yang di Bekasi saya kasih ke pesantren A misalnya, itu diberikan kepada lembaga kan, itu contohnya Bapak Ibu. Oke, lebih lanjut. Nah, dapatkah wasiat itu dibatalkan? Nah, suatu wasiat Bapak Ibu akan dipandang batal dan tidak dapat dilaksanakan pertama orang yang berwasiat menarik wasiatnya. Jadi wasiat itu bisa ditarik kembali oleh pemberi wasiat Bapak Ibu. Oke. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Maaf tadi ada apa? Kita lanjutkan. Jadi wasiat itu bisa dibatalkan. Orang yang berwasiat itu boleh menarik wasiatnya Bapak Ibu. Yang kedua, orang yang berwasiat ya kehilangan kecakapan ya melakukan tindakan hukum karena gila ya, atau rusak akal atau misalnya pikun misalnya. Nah, itu batal wasiatnya. Kemudian orang yang berwasiat ketika meninggal dunia menanggung hutang yang menghabiskan harta peninggalannya. Jadi ketika dia meninggal dunia, rupanya sebelumnya dia berwasiat, kemudian dia banyak hutang ya, sehingga dengan sendirinya batal wasiatnya. Kemudian orang yang menerima wasiat meninggal sebelum orang yang berwasiat. Kemudian orang yang menerima wasiat membunuh orang yang berwasiat. Nah, itu juga batal wasiatnya. Kemudian orang yang menerima wasiat menolak wasiatnya. Jadi penerima wasiat juga boleh menolak wasiatnya. Nah, kemudian harta yang diwasiatkan tadi habis atau binasa Bapak Ibu. Oke.
Nah, mungkin oke, nah itulah tentang wasiat. Bagaimana dengan hibah? Jadi wasiat itu adalah pemberian Bapak Ibu, hadiah ya, tapi pemberian seorang muslim yang diwasiatkannya tapi berlakunya setelah dia meninggal dunia. Nah, kemudian bagaimana dengan hibah? Nah, hibah secara pengertian Bapak Ibu ya. Kata hibah adalah bahasa Arab ya, yang berarti kebaikan, keutamaan yang diberikan suatu pihak kepada yang lain berupa harta atau bukan. Nah, menurut istilah ya, menurut istilah agama Islam, hibah itu semacam akad atau perjanjian yang menyatakan pemindahan milik seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa mengharapkan sedikit pun imbalan. Jadi jadi hibah ya, hibah itu adalah pemberian sesuatu untuk dimiliki tanpa adanya ganti sesuatu semasa hidupnya. Jadi pemberian hadiah secara cuma-cuma ya, tanpa ada imbalan. Itu dimaksud dengan hibah ya. Di mana dasar hukum hibah ini ya? Itu di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 177 Pak. Juga di Quran surat Ali Imran ayat 92 ya. Kemudian ada hadis riwayat Khalid bin Al ya, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang diberi saudaranya kebaikan dengan tidak berlebih-lebihan ya, dan tidak dia minta, hendaklah diterimanya, jangan ditolak. Sesungguhnya yang demikian itu adalah rezeki yang diberikan oleh Allah kepadanya. Hadis riwayat Ahmad. Ya, kemudian juga dari Abu Hurairah, Abdullah ibnu Umar dan Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah bersabda, saling memberi hadiahlah kamu semua, maka kamu akan saling mencintai. Jadi sama konsepnya ya. Wasiat juga pemberian atau hadiah, dan hibah juga pemberian atau hadiah. Kemudian lebih lanjut, hibah ya. Jadi dari dasar hukum dan pengertian itu jelas apa itu rukun dan syarat hibah. Ya. Nah, rukun hibah yaitu pertama ada sigat dan akad. Hibahnya sama dengan halnya dengan wasiat tadi juga ada sigat atau akadnya. Kemudian ada penghibah atau orang yang menghibahkan, kemudian ada orang yang menerima hibah atau penerima hibah, kemudian ada barang yang dihibahkan atau objek hibahnya. Nah, kemudian syarat hibah ya, sama halnya dengan wasiat ya. Sigat pertama sigat hibah. Nah, dalam pemberian hibah diperlukan sigat ya, yaitu akad ya, di mana terdiri atas ijab dan qabul ya. Jadi, nah kemudian penghibah ya, penghibah itu adalah pemilik harta yang akan dihibahkan. Jadi harta yang dihibahkan itu adalah milik dia sendiri sama dengan wasiat tadi. Kemudian penghibah itu mampu bertanggung jawab jika terjadi persoalan atau perkara di pengadilan yang berhubungan dengan hartanya, Bapak. Kemudian penghibah tidak berada di bawah perwalian orang lain karena lemah akalnya atau di bawah pengampuan ya, tidak boleh dia orang yang pikun, tidak boleh dia melakukan penghibahan. Kemudian penghibah itu dalam melakukan tindakannya atas dasar kehendak atau bukan karena terpaksa, kemauan dia sendiri ya, dan juga melakukan perbuatan itu atas dasar pilihannya sendiri, Bapak Ibu. Nah, bagaimana dengan syarat penerima hibah? Penerima hibah yang pertama bahwa ia telah ada ya. Jadi hibah itu penerimanya harus sudah ada ya. Artinya ia tidak berada dalam kandungan. Jadi kalau orang yang penerima hibah dia harus lahir lebih dahulu baru bisa dia disebut sebagai penerima hibah. Kemudian dalam perpindahan milik ya hendaknya telah ada, artinya bahwa kita harus ada saat penghibahan atau setelah sigat akad diucapkan. Kemudian jika penerima hibah itu bukan mukallaf ya, belum mukallaf, ya, belum dewasa, maka sebagai penerima hibahnya bisa dilakukan oleh wali ya, atau walinya, oleh wakil atau walinya, atau orang yang bertanggung jawab
memelihara dan mendidiknya. Atau dia masih dalam pengampuan, ya, bisa walinya yang menerima hibah itu. Nah, kemudian syarat dari barang yang dihibahkan, ya. Nah, barang hibah itu telah ada saat hibah itu dilaksanakan. Nah, tidak sahnya jika orang yang menghibahkan, misalnya menghibahkan bangunan, namun bangunan itu atau tanah itu belum dibalik nama, ya, ke atas nama penghibah. Kemudian barang yang dimiliki harus sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian barang itu telah menjadi sah dari penghibahan. Nah, misalnya tidak boleh menghibahkan barang yang belum jadi miliknya. Jadi barang yang telah sah menjadi miliknya itu adalah barang yang boleh dihibahkan. Oke, lanjut Bapak Ibu. Nah, apakah hibah ini dapat dibatalkan sebagaimana wasiat, ya? Nah, sebagaimana hadis, ya, Nabi Muhammad SAW, ya, bersabda, ya, hibah itu haram untuk dibatalkan, Bapak Ibu. Nabi Muhammad SAW bersabda, ya, perumpamaan orang yang menarik kembali sedekah atau hibah adalah seperti anjing yang memuntah-muntah, kemudian mengambil kembali muntahnya itu dan memakannya. Hadis riwayat Muslim. Nah, hibah itu haram untuk dibatalkan. Berbeda dengan wasiat tadi, Bapak Ibu. Kalau wasiat dia boleh dibatalkan, dan boleh dia dicabut oleh pemberi wasiat, dan boleh juga ditolak oleh penerima wasiat. Sedangkan hibah ya haram untuk dibatalkan. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan dari materi kita wasiat dan hibah ini sebelum masuk kita ke latihan penyusunan dokumen wasiat dan hibah ini secara praktik? Izin Pak bertanya Ya, lanjut. terkait hibah dan wasiat. Menurut Bapak yang lebih yang lebih bermanfaat lah, gitu kan, mudaratnya lebih banyak mana ya Pak? Kalau menurut saya kedua-duanya bermanfaat sih. Kan dia sifatnya pemberian, hadiah, ya. Kalau wasiat kan seseorang sudah meninggal ya Pak? Nah, berlakunya seseorang itu dia memberi hadiah. Kalau wasiat, ya pada pokoknya dia memberi hadiah kepada seseorang atau penerima wasiat, cuman berlakunya itu setelah dia meninggal dunia. Betul. Nah sering banyak praktek. Kalau hibah, dia juga berumpama sebagai hadiah. Ya. Cuman berlakunya saat akad diucapkan. Nah, sudah berlaku dia, sudah beralih haknya. Berbeda dengan wasiat. Kalau wasiat dia meninggal baru beralih haknya kepada penerima wasiat kan. Nah, itu aja bedanya sih. Kalau di pertanyaannya mana yang lebih banyak manfaat dari mudaratnya, namanya hadiah tentu bermanfaat bagi penerimanya gitu. Ya, praktek di lapangan sering terjadi yang banyak mudaratnya adalah wasiat. Ya, itu kalau mana sih yang lebih banyak terjadi permasalahan hukum, ada terjadi masalah dari antara wasiat dan hibah. Ya. Nah, saya sependapat dengan Bapak itu adalah wasiat. Jadi ketika dia sudah meninggal nanti kan, nah, tiba-tiba nanti ahli warisnya nggak setuju kan, terjadi masalah kan. Betul. Nah, gitu. Karena pemberlakuannya ketika dia telah meninggal dunia, makanya wasiat itu harus ada yang telah memenuhi syarat sah tadi itu, yang kita bahas tadi itu, harus diucapkan secara tertulis melalui dokumen wasiat namanya, sehingga ada pegangan pembuktian bagi penerima wasiat ketika dia telah meninggal dunia nanti. Nah, ketika misalnya dia meninggal dunia, itu tuh dulu ayahmu mewasiatkan tanah yang di Bekasi itu buat saya, kata penerimanya. Oh, mana buktinya? Nah, ini ada buktinya nih, ada dokumen wasiatnya yang saya terima. Nah, nanti kita masuk pada dokumen wasiat ini ya, secara praktik ya. Nah, Pak, satu lagi Pak, yang terakhir. Itu kedua-duanya dilakukan di hadapan notaris. Nah, untuk dokumen wasiat ini, ya, dia boleh dilakukan di notaris, boleh tidak. Ya, tapi dia syaratnya harus ada
2 orang saksi minimal ya. 2 orang saksi minimal ya. Tetapi kalau untuk khusus objek wasiat atau hibahnya itu, objeknya itu tanah, dia harus di depan PPAT, Bapak. Tapi kalau selain objek wasiat itu bukan tanah, misalnya uang, misalnya emas, misalnya ya, itu boleh tidak dinotaris, ya, boleh tidak di hadapan notaris atau notaris. Tapi sebaiknya dibuatnya di hadapan notaris biar ada pegangan yang berkekuatan hukumnya lebih kuat begitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Siap. Baik. Oke, ada pertanyaan lain, kita lanjut nih. Izin bertanya Pak Sony. Oke, siap. Mungkin pertanyaannya agak melenceng dari wasiat tadi, ada kebau-bau perdata. Mungkin gini, ada kasus begini Pak Sony. Oke. Jadi mbah saya tuh mewasiatkan kepada anak-anaknya bahwasanya rumah itu ditinggali dan nantinya diberikan kepada anak terakhir. Oke. Dan kemudian hari rumah itu kan disertifikatkan ya Pak Sony atas nama anak terakhir itu. Tapi pada berjalannya waktu ada dari keluarga, berarti kakaknya mbah saya tuh menggugat tanah tersebut, beralibi seperti itu, tanah itu milik bapaknya. Padahal dari dulu tanah tersebut kata mbah, ini kan orang zaman dulu ya, karena kan mungkin notaris dan lain sebagainya ada, cuman karena orang zaman dulu ya Pak Sony. Nah itu nggak ada, cuma dari wasiat itu katanya rumah tersebut buat anak terakhir dan sudah disertifikatkan gitu, dan sudah disertifikatkan. Terus digugat. Nah itu penyelesaian hukumnya seperti apa kalau boleh ditanyakan Pak Sony? Terima kasih. Ya kalau penyelesaian hukumnya, upaya hukumnya betul itu dilakukan gugatan di pengadilan agama terkait apakah sah wasiat itu diterima oleh si penerima wasiat atau tidak. Nah, sebagaimana pembahasan kita sebelumnya Pak tadi, wasiat itu bagi orang yang penerima wasiat itu adalah bukan ahli waris Pak. Di luar ahli waris, ya, apakah itu ibu angkat, bapak angkat, atau anak angkat, ya, wasiat wajibah namanya, atau bisa diwasiatkan kepada lembaga-lembaga, misalnya pondok pesantren segala macam gitu ya. Nah, atau orang yang berhubungan baik dengan kita misalnya. Pokoknya kalau wasiat itu sebagai penerima wasiat itu adalah di luar ahli waris. Tapi bolehkah ahli waris sebagai penerima wasiat? Boleh Pak. Ketentuannya sepanjang ahli waris lain menyetujui. Ya, di mana dasar hukumnya? Ya, dasar hukumnya itu di pasal 195 ayat 3 kompilasi hukum Islam. Nah, jadi wasiat itu kalau diberikan kepada ahli waris harus dalam sepersetujuan dari ahli waris lainnya. Nah, begitu Pak. Tapi kalau tidak disetujui oleh ahli waris lainnya, sehingga menurut ketentuan pasal 195 ayat 3 tadi tentu tidak sah dia sebagai penerima wasiat. Meskipun dia telah sertifikat itu sudah dialinamakan ke atas nama dia begitu. Nah, sehingga bagi pihak ahli waris lain yang berkeberatan, ya, keberatan dia atas tanah atau rumah itu diberikan kepada anak terakhir, karena dia juga sebagai ahli waris di dalamnya kan, dia merasa punya hak juga atas rumah itu kan. Nah, ya bukan tentu, jadi yang menggugat tuh anaknya dari kakaknya mbah. Jadi ahli waris dari anak mbah itu sudah setuju semua. Kan mbah itu sekitar 11 anaknya, dan ke-11 itu sudah setuju dan sudah memberikannya kepada anak terakhir dan sudah disertifikatkan, dan itu menyertifikat berdasarkan undang-undang lah dari meninggalnya ya kan, sudah lebih dari 20 tahun dan sertifikat terbit sudah lebih dari 5 tahun. Kenapa baru digugat kayak gitu? Dari dulu kemana nggak menggugat? Nah, pertanyaannya di situ Pak Sony. berarti yang menggugat ini bukan ahli waris dari ahli waris anak-anak nih.
di luar itu. Di luar dari iya, tapi Di luar dari dari anaknya, di luar dari anaknya Pak Simbah tadi. iya, di luar. Kalau anak yang Mbah itu 11 sudah, menyetujui dan sudah Wih. Nah, memberikannya gitu. Tapi ada dari anak kakaknya Mbah itu menggugat anak kakaknya gitu. ya. Iya, itu Iya, iya, seperti iya. apa? Ya itu juga kalau dia anak kakak kan berarti kan dia sebagai ahli waris tapi bukan apa ya? Dia sebagai waris pengganti dari kakaknya Mbah sebenarnya itu. Kalau dia Iya, menuntut hak waris dari Mbahnya, karena waris itu kan yang dimaksud sebagai objek waris ya. Waris itu kan ada saudara bapak laki-laki, ya. Ya, ahli waris yang disebut dengan ahli waris kan ada bapak laki-laki, ibu, ya, saudara kandung laki-laki, saudara kandung perempuan, anak kandung laki-laki, ya, anak kandung perempuan dan istri. Nah itu adalah semuanya ahli waris ya. iya. Nah kemudian ketika dari persoalan Simbah tadi itu dia sudah menyerahkan kepada anaknya yang perempuan terakhir, kemudian datang pula cucunya ya, Iya. mempertanyakan hak waris dari ibunya atas hak bapaknya ya sebagai kakak Iya. saudara kandung dari Simbah. Ya, itu sih boleh saja dia menggugat ya. Heeh. Tapi kalau itu saya rasa gugatannya NO itu tidak dipenuhi ya. NO, Nah, heeh. tidak secara praktik ya kalau menurut saya ya. Karena Iya. dia sebagai waris pengganti ya, dan kemudian dia bukan sebagai waris utama dari objek itu. Mhm. Iya. Tapi menurut Oh, saya kalau sudah dihibah, kalau sudah beralih ya, kalau sudah beralih tanah itu sertifikatnya ke atas nama si anak yang terakhir tadi, anak perempuan terakhir itu beralihnya saat Mbah itu masih hidup. dulu beralihnya saat mbahnya sudah meninggal dunia. Sertifikat itu. Oh, Sertifikat itu terbit 2019, berarti mbah itu meninggal setelah Mbah meninggal baru terbit sertifikatnya ke atas nama iya, perempuan. iya, Oh, berarti itu wasiat yang dari turunan ahli waris berarti. iya Oke, itu. jadi begitu jawabannya, Pak. Tapi dari segi hukum itu, kuat apa enggak? Soalnya sudah dalam undang-undang kan dijelaskan sudah lebih dari Iya, 20 tahun dan 5 tahun kuat, sudah, kuat. tidak bisa Kalau digugat menurut saya gitu. sendiri ya kuat itu, Pak. Kuat Kuat, ya, Pak, ya? kuat. Oke. Terima kasih, Pak Sony. Oke, siap. Oke, ada pertanyaan lain? Kita masuk pada teknik ya, teknik penyusunan dokumen wasiat dan hibah. Masih nampak screen share saya, Bapak Ibu? Belum. Nah, ini udah nampak? Ya, sudah, Pak Sony. Sudah. Oke. Oke, kita lanjut pada latihan penyusunan dokumen wasiat dan hibah secara praktik ya. Nah, di mana dasarnya Bapak Ibu itu didasarkan pada kompilasi hukum Islam ya atau Impres nomor 1 tahun 1991 ya. Nah, sebagaimana tadi yang saya jelaskan ya, dapat kita rangkum ya, kita simpulkan ya perbedaan mendasar dari wasiat dan hibah tadi ya. Ya. Yang pada pokoknya ya wasiat dan hibah itu adalah pemberian hadiah ya atau instrumen pemindahan ya harta dalam hukum Islam ya. Yang dengan pemberlakuan yang berbeda dengan waktu yang berbeda. Nah, wasiat itu ya diatur di kompilasi hukum Islam mulai dari pasal 194 sampai dengan 209. Sedangkan hibah itu Bapak Ibu itu diatur di KHI pasal 210 sampai dengan 214.
Bagaimana kita yang tadi telah bahas, Bapak Ibu ya. Wasiat itu pertama pemberian harta atau hadiah harta yang tadi itu berlaku setelah dia meninggal dunia, sedangkan hibah pemberi hartanya itu berlaku sewaktu dia masih hidup. Kemudian pewasiat dia cakap hukum ya, berakal dan tidak terpaksa, sama dengan hibah juga begitu, cakap hukum minimal umur 21 tahun ya, berakal dan tidak di bawah pengempuan. Kemudian penerima wasiat bukan ahli waris ya, kecuali izin semua ahli waris. Nah, itu tadi kita bahas dengan pertanyaan Bapak tadi. Kemudian sama juga kalau hibah, penerima hibahnya bisa siapa saja ya, termasuk ahli waris juga boleh. Kemudian batas maksimal dari pemberian hibah itu wasiat itu 1/3 dari seluruh harta. Sifat wasiat sama halnya dengan hibah. Hibah juga maksimal pemberian hibah itu maksimal 1/3 dari seluruh harta dari si pemberi hibah. Kemudian cara memberikan wasiat ya, kalau wasiat bisa dengan lisan tertulis ya, harus di hadapan 2 orang saksi atau notaris ya. Kalau hibah juga begitu, bisa dari tertulis. Nah, kemudian kalau dia objeknya tanah ya, dari akta PPAT ya, menurut pasal PP nomor 24 tahun 1997 ya, pasal 38. Oke, kemudian kalau wasiat dia dapat dicabut ya, sedangkan hibah itu tidak dapat dicabut. Kemudian kalau berlakunya wasiat itu efektif saat pewasiat meninggal dunia, sedangkan hibah dia berlaku efektif saat diserah terimakan. Saat itu juga ya, setelah ijab kabul sudah diucapkan, kemudian ditandatanganinya surat hibahnya. Lanjut Bapak Ibu. Nah, tadi kita sudah bahas ya syarat sah wasiat dan hibah tadi ya, rukun dan syaratnya. Itu saja. Nah, bagaimana sih penulisan wasiat itu secara tertulis ya, atau hibah secara tertulis ya? Nah, penulisannya sama dengan penulisan apa Bapak Ibu? Wakaf ya. Dia tidak ada sistematika penulisannya yang baku Bapak Ibu ya. Tapi setidaknya ya berdasarkan Komisi Hukum misal pasal 194 ya sampai dengan 209 itu mengatur setidaknya surat pernyataan wasiat itu ya dia berbentuk surat pernyataan ya atau berbuat akta di bawah tangan Bapak Ibu ya. Kita kemarin sudah membahas terkait akta di bawah tangan, akta otentik ya di materi wakaf ya. Nah, sistem penulisannya juga sama seperti halnya sistem penulisan dokumen di wakaf. Dia tidak ada sistematika penulisannya yang baku ya, tapi harus pertama memuat judul ya Bapak Ibu. Kemudian memuat identitas para pihak ya. Ada si pewasiat, ada si penerima wasiat. Kemudian ada menuliskan akad, kemudian beserta harta objek yang diwasiatkannya ya. Yang itu yang tidak melebihi dari 1/3 hartanya ya. Kemudian ada tanda tangan ditandatangani oleh pewasiat, kemudian ada saksi dan ada 2 saksi ya. Kalau dia di hadapan notaris boleh di hadapan notaris ya, Bapak Ibu. Kemudian sama halnya dengan hibah juga seperti itu, ada judul ya, judulnya. Kemudian ada identitas para pihak pemberi hibah dan penerima hibah. Kemudian objek ya, menuliskan akadnya, kemudian menyebutkan objeknya dengan jelas yang pasti tidak melebihi dari 1/3 hartanya si penghibah. Kemudian ditandatangani oleh para pihak ya Bapak Ibu ya, si pemberi hibah, penerima hibah, ya, saksi, ya, notaris atau PPAT kalau dia tanah. Cek. Oke, nah bagaimana sih perbandingan wasiat dan hibah ini ya? Secara aspek, kalau aspek waktu berlakunya ya, wasiat itu setelah meninggal dunia, hibah saat memberi masih hidup ya. Batas hartanya maksimal 1/3 sama hibah juga 1/3. Kemudian kalau wasiat dapat dicabut, kalau hibah tidak dapat dicabut ya. Kemudian tadi juga ditanyakan itu oleh siapa yang menanya tadi itu, apakah dia harus di akta notaris ya?
kalau wasiat dianjurkan ya untuk kekuatannya pembuktian ya, dianjurkan di akta notaris. Nah, kalau hibah dia wajib di akta PPAT kalau untuk objek tanah. Nah, kalau dia bersengketa nanti, nah sengketanya adalah di pengadilan agama, Bapak Ibu. Mengenai yang tanyakan, Bapak Ibu tanyakan tadi ya. Oke. Nah, ini latihan penyusunan surat wasiat ya. Nanti bisa Ibu latihan mandiri di rumah ya. Nanti materi ini akan saya kirimkan ke WA grup kita ya, biar bisa Bapak Ibu pelajari lebih lanjut, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, bagaimana prosedur di pengadilan agama ya? Nah, tentu kalau mendaftarkan gugatan ya, kemudian setelah gugatan nanti gugatan itu berisi posita dan petitum ya, dalil positanya dan peristiwa hukum, dasar hukum dan tuntutannya ya, petitum ya. Kemudian setelah ada gugatan nanti para pihak dipanggil ke pengadilan, kemudian nanti hakim memeriksa berkas perkara, kemudian diwajibkan untuk mediasi. Kemudian kalau mediasinya tidak tercapai, nanti di pengadilan itu baru sidang pembuktian, kemudian ada putusan ya. Kalau nanti baru eksekusi ya. Nah, oke. Ibu, nah ini secara visual ya prosedur pembuatan surat wasiat Bapak Ibu ya. Nah, pertama itu surat pernyataan nih holografis yang tadi kita bahas itu adalah surat pernyataan di bawah tangan itu namanya holografis. Nanti kalau mau diapakan di hadapan notaris ya dibuat di warmaking di hadapan notaris atau bisa langsung di hadapan notaris membuatnya. Dan langsung diminuta oleh notarisnya. Oke, nah itu adalah pembahasan materi kita terkait wasiat dan hibah, Bapak Ibu. Nah, ada pertanyaan Pak Abadi Hasdi? Jadi memang harus digugat Pak Abadi Hasdi kalau masalah itu. Tapi sebaiknya harusnya untuk apa? Untuk memitigasi risiko masalah ya di kemudian hari ya. Sebaiknya si mbah tadi itu bukan melakukan wasiat ya. Seharusnya saat dia hidup itu kalau memang jelas dia mau memberikan objek tanah dan rumah itu ke anak perempuannya, dilakukan saja hibah kan? Dihibahkan saja langsung kan? Nah, jadi seketika itu beralihlah ketika hibah itu sudah ada ijab kabulnya ya, beralih hak kepemilikannya kepada penerima hibah ke anak perempuannya tadi kan. Begitu. Jadi dia nggak masuk lagi dalam kategori aset itu nggak masuk lagi ke dalam kategori warisan nantinya. Siap. Oke Bapak Ibu, ada pertanyaan lain yang terkait wasiat dan hibah? Atau boleh juga terkait lembaga keuangan syariah? Atau terkait tugasnya, tugas satu kita ya terkait pembuatan dokumen wakaf? Sudah bikin tugas satu semua kan? Sudah. Ya, karena tugas satu itu terakhir besok ya, terakhir ya Bapak Ibu ya, terakhirnya besok jam 3 ya. Itu dibuat. Oke Bapak Ibu, mungkin sekian materi kita hari ini ya. Kalau masih ada pertanyaan kita kalau tidak silakan Bapak Ibu isi absen ya, isi absen kita. Isinya di mana Pak? Di bawah link kita tuh, di bawah link buka di e-learning ya. E-learning. Nah, ini kan sesi 4 kan? 824 sesi 4. Iya, Pak. Nah, scroll ke bawah ya, ke bawah. Nampak kan? Nah, ini kan web kita nih linknya. Nah, nih, di attendance atau absensi kehadiran web 2. Baik. Nah, klik ini ya. Nah, kemudian klik tanda panahnya nih, Bu. Bapak Ibu. Kemudian isi. Loh, nah ini sudah ada yang isi nih. Ini salah isi nih, Pak Samsurya kok A. Kalau hadir itu P, Pak. Pak Edi Sunyonto juga begitu nih. Saya ganti ya. Halo Pak Samsurya ada? Saya ganti aja lah nih. Pak Edi Sunyonto.
Baru 4 orang nih yang absen nih. Oke? Bisa? Kita hadir 12 orang ya di sini ya. Baru 4 orang yang absen. Halo Bapak Ibu, dengar suara saya Bapak Ibu? Dengar, Pak. Lagi coba memasak di UT, Pak. Bisa. Kalau tidak bisa saya bantu absennya. Belum bisa. Atau biar saya bantu aja. Saya absen satu-satu ya. Iya, Pak, bisa ya. seperti itu, Pak. Ya, Pak. Cepet, Pak. Oke ya. Nanti siapa yang namanya terpanggil apa ya? Ya, Pak. Siap. Oke. Pak M. Samsurya. Sudah tadi nih. Pak Edi Sunyonto. Tadi ya. IKD Dwi Saputra hadir. Ada Bu Monika Firmarenza. Hadir, Pak. Eva Isnawati. Hadir, Pak. Riansah Saibun Saputra ada? Riansah. Maulida Nafisa. Raja Oloan. Fimardatillah. Hadir, Pak. Hadir nih. Redi Oktafarada. Halo. Dengar nih teman sudah diisi sendiri deh nih. IGD Delta Malianus. Dewi Salma. Hadir, Pak. Hadir. Bu Urina Maya Lestari. Halo Bu Rina. Bu Rina yang di Hongkong tadi ya? Dones Wansyah. Ada? Husnul Khotimah. Ada? Wahyuni Maryam. Ada, Pak. Wahyuni Maryam ada. Bilang hadir ya kalau tersebut namanya ya. Mila. Arya Indra Utomo. Aan Al-Fajri. Ahmad Fajar. Alia Ramadanti Ahmad. Andre Fauzan Anas. Hadir, Pak. Hadir. Vero Nurrizki Yulino. Vero Nurrizki Yulino. Hasdi Abadi ada? Hadir, Pak. Hadir. Liken Agus Chandra Pertama. Hadir, Pak. Hadir. Oke, lanjut. Mario Kairunanda. Hadir, Pak. Hadir. Maaf tadi Muhammad- telat ya, Pak, gabungnya, Pak. Ya, nggak apa-apa. Muhammad Rafif Ramadan ada? Mulyansah ada? Syarkenan Mahindra Darta ada? Taufik Kurahman? Tidak ada ya? Oke. Sip. Udah ada nama yang belum dipanggil? Ada nama yang belum dipanggil Bapak Ibu? Kalau tidak, karena materi kita sudah selesai, sebelum kita akhiri pertemuan kita kali ini Bapak Ibu, ya, mohon dihidupkan on cam-nya dahulu. Saya mau screenshot Bapak Ibu buat laporan di Prodi. Apakah sudah on cam semua? Sudah. Ya. Sudah, Pak, kok nggak keluar? Belum nih. Bu
Eva sudah nih. Oke. 1, 2, 3. Oke. Oke, Bapak Ibu, karena materi kita sudah selesai, saya terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih sekali, saya apresiasi pada pertemuan kita hari ini. Ya, sampai ketemu lagi kita di pertemuan selanjutnya di sesi 6 ya Bapak Ibu ya. Di pertemuan kita ketiga di sesi 6. Nah, oleh karena itu saya minta maaf kalau ada salah ucap dan kata, Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama, Pak. Ya, izin Pak. Izin live. Izin live. Yuk. Izin meninggalkan barisan, Pak Sony. Ya, ya.